Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Video kali ini membahas tentang seorang laki-laki dengan masa kecil yang penuh kekerasan dan pelecehan hingga saat dewasa dia tumbuh menjadi sosok yang mengalami gangguan kejiwaan. Dua wanita menjadi korban akibat ketidakstabilan emosi pria itu. Apa yang terjadi pada dua wanita itu? Let's get into the case. Philip Ward dan Sheila Jackson sudah 7 tahun menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Sebelum menjalin hubungan dengan Sheila, Philip yang saat itu berusia 28 tahun telah memiliki 2 orang anak dari hubungan sebelumnya. Sedangkan Sheila yang berusia 2 tahun lebih tua dari kekasihnya juga memiliki 3 anak dari pria sebelum Philip. Selama 7 tahun menjalin hubungan, pasangan itu beserta kelima anak mereka tinggal di New York di area Bronx Selatan, sebuah area pinggiran kota New York yang merupakan tempat musik hip-hop dan rap mulai dikenal. Meskipun dekat dengan kota New York, kawasan itu cukup terkenal karena kemiskinannya. Pada awal tahun 90-an, kondisi Bronx Selatan mengalami penurunan banyak gedung kosong, tingkat kriminalitas yang tinggi, hingga membuat kualitas hidup masyarakat daerah itu ikut menurun. Hal itu menyebabkan banyak warganya yang pindah ke daerah lain. Salah satunya adalah pasangan Philip dan Sheila Jackson beserta anak-anak mereka. Philip dan Sheila memutuskan pindah ke sebuah kota kecil bernama Westchester di daerah pinggiran kota Manhattan dengan harapan bisa memulai kehidupan yang baru dengan suasana yang lebih tenang jauh dari hiruk-pikuk kota New York. Di kota kecil itu, Philip bekerja sebagai tukang pasang lantai. Selain itu, dia juga membuka usaha catering kecil-kecilan. Sedangkan Sheila tinggal di rumah mengurus kelima anak mereka. Di mata para tetangga, Philip dan Sheila tampak seperti pasangan yang cukup harmonis. Namun tidak ada yang pernah menduga Philip ternyata suka melakukan KDRT pada istrinya. Perlakuan kasarnya semakin memburuk hingga pernah suatu kali ketika mereka bertengkar, Sheila harus memanggil polisi demi menyelamatkan dirinya. Namun sayangnya saat polisi datang, Sheila malah membatalkan laporannya karena rasa cintanya pada Philip. Hingga pada tanggal 9 Februari tahun 1994, belum genap setahun kepindahan keduanya di kota kecil itu, terjadi lagi sebuah pertengkaran hebat antara Philip dan Sheila. Namun kali ini pertengkaran itu akan berakhir secara mengerikan. Di pagi yang membeku karena salju turun semalaman, secara tiba-tiba Philip mengamuk. Pria bertubuh tinggi besar itu menggila hingga kemarahannya tak terkendali lagi. Setelah memukuli Sheila, Philip lalu meraih sepucuk pistol dan dengan brutal dia menembak Sheila kekasihnya itu di hadapan kelima anak mereka yang terbangun akibat suara keributan keduanya. Sheila pun roboh ke lantai dan tangisan kelima anak itu menambah suasana jadi makin menyedihkan. Salah satu putri Sheila yang masih berusia 11 tahun didorong rasa iba melihat kondisi ibunya, melompat ke depan tubuh Sheila bermaksud melindunginya. Tepat sesaat sebelum Philip kembali menembakkan pistolnya ke arah Sheila. Peluru itu sempat menyerempet kaki gadis itu, meski tidak terluka parah, sebelum akhirnya menembus tubuh Sheila. Itu adalah peluru yang ketujuh, peluru terakhir yang menembus tubuh Sheila. Wanita itu tergeletak tak bergerak di lantai meregang nyawa. Kelima anak mereka menangis tertahan. Perasaan sedih bercampur ketakutan melihat Philip seakan menjadi monster. Memang benar, pagi itu monster Philip yang sudah kalap tidak peduli dengan tangisan mereka. Philip seperti kerasukan iblis. Pria itu belum puas melampiaskan kemarahannya,
meski Sheila sudah tewas. Philip lalu mengalihkan amarahnya pada putri Sheila yang tak berdosa, yang sedang meringis menahan sakit akibat terserempet peluru Philip. Kesetanan itu lalu menyeret gadis kecil itu menjauhi ibunya, dan di depan tubuh Sheila yang bergelimang darah, laki-laki biadab itu memperkosanya. Setelah itu Philip baru tersadar dan mulai tenang. Entah apa yang mendorongnya. Beberapa jam setelah kejadian, Philip sendiri menelpon nomor darurat 911 dan melaporkan apa yang baru saja dilakukannya. Dalam hitungan menit, kepolisian daerah North Salem, New York, sudah mengepung apartemen kediaman Philip dan Sheila. Saat tiba di sana, mereka melihat Philip dengan pistol masih dalam genggamannya, berdiri di luar bersama 5 orang anak yang menangis ketakutan dan menggigil kedinginan akibat salju yang menutupi halaman depan apartemen itu. Tergambar di wajah Philip rasa putus asa saat melihat begitu banyak polisi mengepungnya. Dia sempat mengancam mereka dengan mengacungkan pistol, namun akhirnya polisi berhasil membujuk pria itu untuk menyerahkan diri, dan sesaat setelahnya polisi segera menyelamatkan kelima anak malang itu. Ketika polisi memasuki apartemen Philip untuk memeriksa kondisi di dalam, semuanya terkejut melihat betapa sadis apa yang sudah dilakukan oleh pria itu pada keluarganya. Di lantai tergeletak tubuh Sheila yang sudah tewas, seluruh perabotan berantakan akibat perkelahian keduanya, dan darah Sheila memercik kemana-mana. Dalam persidangan, Philip awalnya mengaku tidak bersalah atas aksinya, meski semua tuduhan didukung oleh bukti-bukti yang sangat kuat. Tetapi 6 bulan kemudian, Philip berubah pikiran dan mengaku bersalah atas pemerkosaan putri Sheila dan pembunuhan Sheila. Akhirnya, pada tahun 1994, Philip dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Setelah pembacaan hukumannya, Philip sempat menyatakan penyesalannya kepada ibu Sheila. Sambil gemetar dan terisak, dia mengatakan, "Saya sangat menyesal atas kejadian itu. Saya memiliki gangguan kejiwaan dan trauma psikologis yang parah hingga sulit mengendalikan emosi." Usai persidangan, ibu Philip memberikan pernyataan kepada media yang membenarkan bahwa Philip memang memiliki masa kecil yang kelam. Dia sempat jadi korban pelecehan seksual dan penyiksaan saat masih kanak-kanak yang membuatnya mengalami trauma. Philip kemudian menjalani hukumannya di penjara Sullivan, daerah Fallsburg, New York. Namun, kisah Philip dan kejahatannya ternyata belum berakhir meski dia sudah di dalam penjara. 18 tahun berlalu, di tahun 2012, 2 tahun sebelum hukuman Philip berakhir, dari dalam tahanannya, dia meminta bertemu dengan detektif yang menangani kasus kematian seorang wanita bernama Veronica Bowen. Kasus itu sudah membeku selama 2 dekade akibat polisi gagal membuktikan siapa pelakunya. Saat para detektif mendengar Philip Ward ingin bertemu, mereka segera meluncur ke penjara Sullivan di New York, tempat pria itu menjalani hukumannya. Philip ternyata memberikan sebuah pengakuan yang telah puluhan tahun ditunggu oleh para detektif itu. Kepada mereka, Philip mengatakan, "Akulah pembunuh Veronica Bowen." Veronica Bowen adalah cinta pertama Philip sebelum dia bertemu Sheila. Keduanya bertemu di panti asuhan saat masih remaja. Veronica dan Philip memiliki masa kecil yang sama-sama kelam. Karena merasa senasib, keduanya pun saling jatuh cinta. Sayangnya, hubungan itu tidak berjalan mulus. Dua pribadi dengan trauma masa kecil yang sama tragisnya bersatu dalam sebuah hubungan bagaikan menyatukan dua badai dalam satu lautan. Setiap hari seperti arena peperangan. Cekcok mulut, kekerasan fisik, teriakan, pukulan,
dan beragam aksi lainnya dialami keduanya dalam hubungan mereka. Akhirnya, suatu hari Veronica pun menyerah. Dia memutuskan pergi meninggalkan Philip dan kedua anak mereka yang masih kecil karena sudah tidak kuat lagi menahan perlakuan Philip padanya. Tak berapa lama setelah berpisah, pada bulan Februari tahun 1989, Veronica dilaporkan menghilang oleh keluarganya. Namun saat itu polisi tidak terlalu menanggapi laporan itu. Hingga 2 minggu kemudian ditemukan jasad seorang wanita dalam kondisi mengenaskan tergeletak di dekat sebuah tower air di atas atap sebuah gedung yang berada di dekat Manhattan. Jasad itu ditemukan tanpa kepala, tubuhnya dalam kondisi polos tanpa busana, dan yang mengerikan adalah wanita itu tengah mengandung. Polisi berhasil mengidentifikasi mayat tanpa kepala itu adalah Veronica Bowen yang telah menghilang sejak 2 minggu lalu. Philip Ward sebagai mantan kekasih Veronica langsung dijadikan tersangka utama. Namun sayangnya, polisi gagal menemukan bukti yang menguatkan kecurigaan mereka. Kasus tewasnya Veronica berlalu begitu saja dan bahkan hampir terlupakan. Sampai 18 tahun kemudian, dari dalam penjara, Philip Ward yang sudah berusia 45 tahun menceritakan kronologi tewasnya Veronica Bowen. Suatu hari setelah berpisah dari Veronica, kekasih yang juga ibu dari 2 anaknya, tersebar rumor tentang wanita itu. Rumor itu mengatakan bahwa Veronica sedang mengandung 6 minggu hasil hubungan dengan pria lain. Mendengar rumor yang tidak jelas asal-usul dan kebenarannya, Philip yang masih sangat mencintai Veronica marah dan dibakar api cemburu. Jika rumor itu benar, maka Veronica sudah berselingkuh di belakangnya saat mereka masih bersama. Philip berniat mengkonfrontasi tentang rumor kehamilan pada wanita itu. Hingga kesempatan yang ditunggu Philip pun tiba. Saat Veronica datang berkunjung ke apartemen Philip untuk menengok kedua anak mereka. Philip kemudian merayu Veronica dan mengajak wanita itu pergi ke sebuah atap gedung, tempat pertama kali mereka pernah bertemu. Gedung itu berada di daerah Manhattan menghadap ke Hudson River. Pemandangannya sangat indah. Di atap gedung itu, Philip mulai menanyakan tentang kebenaran rumor yang beredar. Apakah benar Veronica sedang mengandung 6 minggu dan apakah itu anaknya atau anak pria lain? Namun, meski Veronica sudah menjelaskan bahwa bayi dalam kandungannya adalah anak Philip, pria itu seperti tidak bisa dengan jelas mendengar suara Veronica. Kemarahannya lagi-lagi menguasainya, hingga akhirnya Philip melihat sebuah besi panjang tergeletak di pojokan. Dia lalu memungut potongan besi itu dan memukulkannya ke arah Veronica berulang kali. Veronica menjerit kesakitan dan memohon agar Philip berhenti. Dia berusaha meyakinkan Philip bahwa anak dalam kandungannya adalah memang anak Philip. Tetapi usahanya sia-sia. Telinga dan hati laki-laki itu sudah tertutup oleh kemarahan dan kebencian. Tak lama kemudian, dengan sebilah pisau dapur yang dari tadi dibawanya, Philip menusuk Veronica Bowen hingga tewas. Sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Veronica sempat mengatakan, "I am sorry." Lalu wanita itu pun tewas. Philip seketika tersadar atas apa yang baru saja dilakukan, namun semua sudah terlambat. Pria itu segera memutar otak bagaimana cara terbaik untuk menutupi jejaknya. Dia lalu tanpa perasaan memotong kepala Veronica, kemudian membungkusnya dengan plastik sampah hitam. Seluruh pakaian wanita itu dicopot, lalu dimasukkan ke dalam kantongan plastik dan dibuang di area pembuangan sampah gedung itu. Kemudian dalam diam, Philip mengawasi sebuah truk sampah mengangkut bungkusan baju Veronica. Setelah itu, dia mengubur potongan kepala Veronica Bowen di sebuah area kosong di Riverside Park tidak jauh dari gedung itu. Philip lalu membersihkan tubuhnya sendiri dengan air dari tower air
yang berada di atap gedung itu serta mengganti bajunya. Kemudian segera pergi dan meninggalkan jasad Veronica Bowen di sana sampai 2 minggu kemudian ditemukan karena baunya yang sudah sangat membusuk. Setahun setelah pengakuannya, dalam persidangan pada tanggal 22 Maret tahun 2013, Philip Ward mengaku bersalah telah membunuh Veronica Bowen. Pada 5 April tahun 2013, Philip dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Satu fakta terungkap selama persidangan, berkat kemajuan teknologi, terbukti bahwa bayi dalam kandungan Veronica Bowen saat pembunuhan terjadi adalah benar anak dari Philip sendiri. Di hadapan hakim dan semua orang yang hadir, Philip Ward menangis dan menyatakan penyesalan atas semua kejahatannya. Philip memohon maaf pada anak-anaknya, namun nasi telah menjadi bubur. Sebenarnya apa alasan yang menggerakkan hati seorang Philip Ward, pembunuh sadis yang menghabisi nyawa 2 orang kekasihnya? Alasan terkuat adalah karena dihantui rasa bersalah. Philip yang sudah menemukan Tuhan selama berada di penjara ingin membersihkan dosa-dosanya dan mengakui semua kesalahannya dengan harapan kejujurannya dapat menghangatkan kembali hubungannya dengan kedua anaknya. Hanya Tuhan yang tahu ketulusan hati seseorang. Semoga saja Tuhan mengampuni Philip. Sempat terlintas di benak saya saat menulis kasus Philip. Seandainya saja polisi berhasil membuktikan bahwa Philip adalah pembunuh Veronica Bowen, mungkin saja Sheila Jackson dan putrinya akan terhindar dari bencana. Bagaimana menurut kalian? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. See you in the next case. Terima kasih.